Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di YouTube channel saya Muhammad Randi Tasman Najis. Nomor stambuk L131181290. Oke, saya berasal dari Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako. Maksud dan tujuan saya membuat video kali ini yaitu sebagai mata kuliah manajemen dan perencanaan sumber daya hutan, di mana di dalam video kali ini saya akan membuat sebuah presentasi mengenai perencanaan hutan rakyat. Nah, buat teman-teman yang nonton video kali ini, jangan lupa di subscribe dan tekan tombol lonceng yang ada di bawah ini, dan jangan lupa di like, komen, dan share. Nah, buat teman-teman yang nonton, semoga bermanfaat buat teman-teman, dan yuk saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai perencanaan sebuah hutan rakyat. Nah, di sini saya berada di kelompok 4 dan teman-teman bisa lihat, dan teman-teman diskusi saya yaitu terdiri dari 7 orang. Teman-teman bisa lihat nama-namanya. Nah, untuk itu kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, inilah pokok-pokok pembahasan dari perencanaan hutan rakyat. Nah, yang pertama perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan bentuk pengolahan. Di mana dari sebuah perencanaan hutan rakyat itu kita harus memiliki sebuah pokok pembahasan agar kiranya kita mengetahui tujuan dan arah kita untuk melakukan sebuah perencanaan hutan rakyat. Nah, pelaksanaan dalam pengelolaan hutan rakyat diperlukan perencanaan yang tepat agar kelestarian hutan rakyat tetap terjaga. Selain itu, organisasi berperan penting sebagai pengambil keputusan. Setelah rencana dan pengelolaan hutan rakyat sudah direncanakan dengan baik, pemerintah daerah juga perlu melakukan pemilihan dan monitoring kepada masyarakat, sehingga dalam pengelolaan hutan rakyat dapat menerapkan teknik-teknik atau sistem pengolahan yang baik dan bertolak dari hal tersebut. Maka perlu dilakukan penelitian mengenai bagaimana pengelolaan yang dilakukan di sana, mulai dari perencanaannya, organisasinya, pelaksanaan, serta dan evaluasi dan monitoringnya, sehingga dapat diketahui tingkat pengelolaan hutan rakyat di daerah tersebut apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak. Perencanaan. Nah, berdasarkan hasil data yang diperoleh, sebagian besar responden bahwa di sana data dari responden sebuah perencanaan hutan tersebut, di sini respondennya 81,6%, yaitu terdiri dari 31 responden. Itu termasuk dalam kategori sedang, dan hanya 18,7% yang terdiri dari 7 responden itu termasuk dalam kategori baik. Nah, di mana dari 31 responden ini masih di dalam kategori belum terlalu maksimal dalam sistem pengelolaan perencanaan hutannya. Dan di 7 responden ini sudah mulai dalam kategori yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pemilik hutan rakyat sudah mengetahui namun belum memahami dengan baik tentang sebuah perencanaan dan pentingnya perencanaan itu. Pemilik hutan rakyat di Desa Bandar dalam tingkat melakukan perencanaan secara khusus dalam pengelolaan lahan milik mereka. Perencanaan yang mereka lakukan tidak dilaksanakan secara tertulis karena kegiatan perencanaan dilakukan oleh masing-masing pemilik, sehingga pemilik hutan rakyat hanya membuat perencanaan berdasarkan informasi kondisi iklim, kondisi tanah, siklus air yang mereka ketahui, serta juga dana yang mereka miliki itu sangat terbatas. Nah, untuk itu pemilik hutan rakyat yang merencanakan pengelolaan dengan baik rata-rata mempersiapkan modal berkisar antara 4 juta sampai dengan 10 juta. Modal ini digunakan untuk biaya produksi, yaitu berupa pembelian alat yang terdiri dari arit, cangkul, hand sprayer, dan pembelian pupuk, urea, kompos, dan NPK dan TSP, pembelian bibit, pembelian bahan pengendalian hama dan penyakit, dan tenaga kerja. Nah, semua ini dilakukan untuk bisa berjalannya sebuah perencanaan hutan rakyat itu di daerah mereka. Nah, sebagian besar pemilik hutan rakyat berencana untuk menanam tanaman sengon atau yang biasa disebut Albazia falcataria di lahan milik mereka. Alasannya karena tanaman tersebut cepat panen dan batangnya memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Hardiatni tahun 2010 bahwa sengon merupakan pohon pertumbuhan tercepat di dunia. Pada umur 1 tahun,
dan mencapai tinggi 7 meter, dan pada umur 12 tahun dapat mencapai tinggi 39 meter. Dengan diameter 60 cm dan tinggi cabang 10-30 meter. Nah, selain itu, harga kayunya dapat mencapai 650.000 meter kubik atau lebih, dan bahkan sejumlah analis menyebutkan bahwa harga kayu sengon diprediksikan akan terus meningkat secara rasional sekitar 4-5 tahun ke depannya menjadi 1 juta per meter kubik. Hal ini berdasarkan pada permintaan pasar internasional dan domestik terhadap sengon yang terus meningkat, karena sengon dikenal sebagai kayu budidaya dan dapat mengurangi tekanan terhadap hutan alam. Nah, kemudian setelah perencanaan yang kita lakukan, kita harus melakukan sebuah organisasi. Nah, di mana kelompok pemilik hutan rakyat di Desa Bandar dalam sering mengadakan pertemuan setiap 3 bulan sekali. Adapun yang dibahas dalam pertemuan tersebut yaitu mengenai kehutanan, perkebunan, dan pertanian pangan. Kehadiran responden pada pertemuan tersebut cukup rendah. Ini dikarenakan masing-masing responden memiliki kesibukannya. Masing-masing kelompok memiliki hutan rakyat di Desa Bandar. Dalam tidak memiliki aturan-aturan khusus yang berlaku. Akan tetapi, di kelompok ini sering mengadakan simpanan wajib, yaitu sebesar 10.000 tiap bulannya. Nah, hal itu bisa menunjang untuk perencanaan sebuah hutan rakyat yang mereka perlukan, karena dalam pengelolaan hutan rakyat itu mereka harus membutuhkan modal yang cukup banyak. Nah, setelah organisasi maka dilakukanlah sebuah pelaksanaan. Nah, pelaksanaan itu sangat penting dalam perencanaan sebuah hutan rakyat. Nah, yang pertama yaitu kita melakukan pelaksanaan kegiatan pemanenan. Sebagian besar hutan rakyat telah memahami dan melaksanakan penanaman dengan baik. Kegiatan penanaman ini terdiri dari kegiatan penyediaan bibit, persiapan lahan, dan penanaman. Jenis tanaman yang dikembangkan oleh masyarakat di lahan yang mereka kelola yaitu jenis tanaman kehutanan, tanaman MPTS, tanaman perkebunan, dan tanaman pertanian. Nah, yang kedua, pelaksanaan kegiatan pemeliharaan. Setelah pemanenan, maka mereka harus melaksanakan sebuah kegiatan pemeliharaan. Kegiatan pemeliharaan merupakan kegiatan yang dilakukan masyarakat pengelolaan hutan rakyat untuk memelihara tanaman miliknya sehingga tanaman tersebut dapat tumbuh dengan baik dan memberikan hasil yang maksimal. Itu menurut Simon tahun 2004. Kegiatan ini terdiri dari kegiatan penyiagaan, pemupukan, pemangkasan cabang, serta penjarangan dan pemberantasan hama dan penyakit. Nah, setelah melakukan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan, maka mereka melakukan kegiatan pemanenan. Nah, pelaksanaan kegiatan pemanenan merupakan kegiatan yang pemilik hutan rakyat lakukan untuk mengambil hasil dari tanaman berupa kayu, daun, akar, buah, dan sebagainya yang bersumber dari tanaman. Nah, setelah melakukan kegiatan pemanenan, maka masyarakat pengelolaan hutan rakyat itu melaksanakan kegiatan pemasaran. Pelaksanaan kegiatan pemasaran ini berdasarkan hasil data yang diperoleh. Pelaksanaan kegiatan pemasaran yang dilakukan pemilik hutan rakyat atau responden. Ada 1 responden 2,6% termasuk kategori baik, dan 6 responden itu 15,8% termasuk kategori sedang, dan ada 31 responden itu terdiri dari 81,6% termasuk kategori buruk. Nah, kenapa dikatakan kategori buruk? Karena dari ke-31 responden ini mereka belum mampu merencanakan sebuah pengelolaan hutan rakyat. Nah, yang terakhir kita harus melakukan sebuah evaluasi dan monitoring, di mana kegiatan evaluasi ini sangat menunjang untuk keberhasilan dari perencanaan hutan rakyat tersebut. Nah, kita dalam evaluasi atau monitoring ini kita mengecek kembali sebagaimana setingkat manapun, sesampai dimanapun kita punya kegiatan pengelolaan perencanaan hutan rakyat itu bisa berjalan atau sudah berjalan semaksimal mungkin atau tidak. Maka harus dilakukan sebuah evaluasi dan monitoring, yaitu evaluasi pengecekan kembali sebuah lahan yang sudah di dalam kategori perencanaan rakyat.
Nah, di sini evaluasi. Kegiatan evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh anggota kelompok milik hutan rakyat itu untuk mengawasi kegiatan yang sudah direncanakan, apakah sudah tepat dalam pelaksanaannya, dan juga menilai apakah pengelolaan hutan rakyat sudah sesuai dengan harapan pemilik hutan rakyat. Itu menurut Awang tahun 2008. Setelah itu mereka melakukan monitoring. Nah, di mana monitoring pengelolaan hutan rakyat ini di Desa Bandar termasuk Desa Bandar Dalam termasuk dalam kategori sedang. Meskipun demikian, hutan rakyat tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pengelolaan hutan rakyat, seperti peningkatan pendapatan, pemenuhan kebutuhan kayu dan pangan, serta meningkatkan produktivitas lahan milik rakyat. Selain itu, juga bermanfaat bagi masyarakat yang sekitar hutan sebagai penyedia oksigen, penyerapan karbon dioksida, pencegahan erosi, serta pencegahan banjir, penyerapan air, dan banyak hal lainnya. Nah, setelah melakukan monitoring, maka pemilik hutan rakyat tersebut melakukan tingkat pengolahan hutan rakyat itu secara keseluruhan. Di mana tingkat pengelolaan hutan rakyat secara keseluruhan itu tingkat pengelolaan hutan rakyat di Desa Bandar Dalam termasuk dalam kategori sedang dengan jumlah skor nilai yang diperoleh dari keseluruhan kegiatan sebesar 3.626 skor. Skor nilai ini diperoleh dari penjumlahan seluruh aspek kegiatan, yaitu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi. Bentuk pengelolaan hutan rakyat. Nah, hadirnya variasi bentuk pengelolaan hutan rakyat ini memberikan gambaran bahwa masyarakat menyadari akan berbagai pemenuhan kebutuhan yang bisa diperoleh dari hutan rakyat. Berbagai pemenuhan kebutuhan ini kemudian menjadi motivasi masyarakat mengelola hutan rakyat, dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat motivasi petani yaitu umur, pendapatan, pengalaman usaha tani, pendidikan, kegiatan kelompok tani, serta kegiatan penyuluhan dan akses informasi menurut Nurdina dan kawan-kawan tahun 2015. Nah, di sini juga faktor yang mempengaruhi itu tingkat motivasi dari petani. Umur juga, jika petani yang sudah umur usia lanjut itu sangat rentan terhadap sistem perencanaan pengelolaan hutan rakyat, itu umur dan serta pendapatan. Nah, di sini kan dalam perencanaan hutan rakyat itu kita membutuhkan modal yang besar. Nah, apabila pendapatan kita kurang, otomatis perencanaan hutan rakyat itu tidak dapat berjalan dengan baik. Serta itu pengalaman usaha tani, di mana di sekitar masyarakat Desa Bandar Dalam tersebut itu memiliki pengalaman yang baik. Itu harus memiliki pengalaman yang baik. Jika tidak memiliki pengalaman, maka perencanaan hutan rakyat itu akan sia-sia. Serta itu pendidikan itu sebagai penunjang peningkatannya perencanaan hutan rakyat tersebut, karena mereka memiliki pendidikan yang tinggi, maka ilmu yang mereka miliki itu sangat berkualitas. Nah, untuk itu selain faktor lain yang mempengaruhi bentuk pengelolaan hutan rakyat, yakni tujuan institusi lokal, tekanan terhadap institusi lokal, dan pengetahuan petani, yaitu menurut Handoko dan kawan-kawan tahun 2012. Nah, mungkin itu saja presentasi saya pada kali ini. Apabila dalam presentasi saya kali ini banyak kesalahan, saya mohon maaf karena saya hanya manusia biasa, tidak luput dari salah dan dosa. Nah, untuk itu teman-teman, saya harapkan jangan lupa teman-teman tekan tombol subscribe yang ada di bawah ini, dan jangan lupa tekan tombol icon loncengnya, dan jangan lupa juga like, komen, dan share buat teman-teman yang nonton. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rimba.